Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal khurab wa tuhawwinu umurus si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua. Yang dimana Allah berikan kita keluangan waktu, Allah berikan kita semangat, Allah berikan kita sebuah tekad yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di mujalasah ilmu, mudah-mudahan Allah akan berikan ganjaran sebaik-baiknya ganjaran. Tak lupa pula salawat dan salamnya kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa alam dari alam kegelapan menuju kehidupan alam yang terang benderang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ta'lim kita hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tercinta kita, kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita, kepada guru-guru kita, kepada sahibu musannifu hadzal kitab li Syekh Muhammad ibn Isa ibn Sarat At-Tirmizi wa li Syekh Rabbuna taghasham bi rahmatil maghfirah wa irfa' darajatuhum fid din wad dunya wal akhirah. Ilahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala mereview sedikit di pertemuan kita yang terakhir, yang sebelumnya kita membahas tentang sifat syarabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sifat ataupun kriteria minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita telah membahas antara jenis minuman yang bersifat manis dan sifatnya dingin. Ya, jadi kalau ditulis di dalam hadisnya itu di bab nomor 31 itu kalau diterjemahkan secara letterleh yang manis dan dingin. Cuma kalau kita bayangkan kembali di zaman Rasulullah belum ada kulkas. Bagaimana Rasulullah bisa mendapati minuman yang manis dan dingin? Maka sifat dari makanan tersebut ataupun minuman tersebut mempunyai sifat dingin. Gitu. Seperti apa yang mempunyai sifat dingin? Seperti buah-buahan yang sudah diinfuskan ke air. Akhirnya air tersebut menjadi air yang mempunyai sifat yang dingin. Seperti mentimun direndam, seperti labu-labuan direndam, karena memang tumbuh-tumbuhan tersebut mempunyai sifat yang dingin. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kita bahwa untuk makanan dan minuman itu ada doanya. Semuanya cukup dengan bismillah ataupun ditambah Allahumma barik lana sampai akhir doa. Tetapi ada satu minuman yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai doa
khusus. Minuman apakah itu? Susu. Sekarang siapa yang udah meraktekin doa minum susu? Lupa. Waduh. Ketahuan nih jarang nyusu badannya. Waduh. Praktekin. Ya. Jadi semua makanan dan minuman baca bismillah beres. Tapi susu, ya walaupun baca bismillah beres, tapi Nabi Muhammad mengkhususkan doa tersebut, yaitu doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dan kita juga sudah jelaskan betapa mulianya susu untuk umat Islam. Ini susu, jangan alergi orang Islam sama susu. Ya, jangan alergi. Karena itu minuman yang diminum Rasulullah sebelum pergi Isra dan Mi'raj. Susu juga mempunyai dua pahala ketika kita memberikan susu kepada saudara kita. Pahala memberikan minuman dan pahala memberikan makanan. Dan masih banyak lagi faidah yang dijelaskan secara keilmuan kesehatan bahwa betapa hebatnya kandungan susu. Coba ulangi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaupun balap-balapan gak apa-apa dah. Yang penting dicontohin. Ustadz Gopur nyatet itu, dia ngapalin banget ntar dah tuh, insyaallah. Latihan Ustadz Gopur. Bismillah. Jadi ketika minum susu, ibu-ibu yang lagi menyusui juga doain, anaknya kan belum bisa ngomong. Diajarin, yang punya cucu, menantunya diajarin. Ya, menantunya diajarin, anaknya diajarin. Biar dari masa bayinya itu anak tersebut bisa mendapatkan keberkahan, keutamaan dari minum susu. Gitu. Lanjut lagi di nomor 32, babu maja'a fi syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sebelumnya syarab, jenis minumannya, syurbi itu adalah bagaimana tata cara Nabi Muhammad minum. Katanya sama, syaraba, syariba, yashrabu, syurb. Artinya minum ataupun minuman tata cara beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana wa bihi ilai qala haddatsana Ahmadu ibnul Muni' qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Asim al-Ahwal qala wal Mughirati an Sya'bi an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qaimun. Di hadis yang pertama, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum? Dari hadis Abdullah ibnu Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminum Zam-Zam, dia minum dalam keadaan berdiri. Lah, Ustaz, bukannya disuruh duduk kalau minum? Tar dulu. Dilanjut lagi dari hadis Amr bin al-As an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Di hadis yang kedua, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Nah, lu beda lagi nih. Saya mungkin baca 3 hadis yang hampir mirip. Dari Abdullah ibnu Abbas juga disampaikan qala saqaitun nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzami fasyariba wa huwa qaimun. Ya kan? Maka di hadis yang hampir mirip bunyinya,
aku memberikan minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air Zam-Zam, dan kemudian beliau minum, dan beliau minumnya dalam keadaan berdiri. Kira-kira apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ambil ketika hadisnya bermacam-macam, ada yang duduk, ada yang berdiri? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan di sini ada hadis minum dalam keadaan berdiri, ilah pengikatnya adalah air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam lebih utama diminum dalam keadaan berdiri. Duduk boleh nggak Ustaz? Boleh. Selain air Zam-Zam, air putih, nih kita lagi ngomongin air putih ya. Selain air Zam-Zam berarti air putih, maka sunnahnya diminumnya sambil duduk. Kalau berdiri dosa nggak Ustaz? Nah kan pertanyaan begitu tuh. Nggak boleh diri minum, kagak ngikutin Rasulullah. Tapi la tashrobanna ahadukum qa'iman, di hadis yang lain, janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini bukan pelarangan tahrimiyah. Jadi bukan pelarangan yang menyebabkan berdosa. Gitu. Jadi ketika ada saudara kita kebetulan beli aqua, minumnya berdiri, maka berdosakah dia? Enggak. Cuman dia tidak mengikuti sunnah. Di sini juga ingin disampaikan kenapa bermacam-macam, ada yang diri, ada yang duduk. Karena di sini agama kita ingin mengajarkan tentang arti al-wus'ah. Tahu al-wus'ah? Artinya kebebasan dalam memilih, keluasan di dalam memilih. Itu. Jadi ketika mungkin orang tersebut bisa duduk, berarti di sekitarnya ada tempat duduk. Bisa dibayangin kalau misalnya yang lagi kerja itu kerjanya ngebersihin comberan. Mau minum, duduk. Duduknya di mana? Comberan. Betul gak? Nanti jangan tuang comberan, wah Pak, nggak bagus ini, nggak sesuai sunnah. Lah Bapak aja coba kerjain sambil duduk minum di comberan, apa ceritanya? Ataupun tempatnya ketika minum lagi main bola profesional, ya kan? Muhammad Sholah sekalipun, waktunya cuma sebentar, duduk dulu. Kira-kira dimarahin pelatihnya nggak tuh? Dimarahin nggak dia? Dimarahin. Jadi di sini artinya ada perintah boleh minum duduk, boleh minum berdiri. Ini masuk dalam kategori al-wus'ah fil hukum kalau dalam fikih. Jadi kalau misalnya ada hadis, oh ini kok boleh diri, ini boleh duduk, berarti dua-duanya boleh. Gitu. Jangan kita hukumi baru dengar satu hadis, itulah tasrobanna ahadukum tuh, dengerin tuh kata Nabi, dibilangnya nggak boleh minum sambil berdiri. Kenapa berdiri juga? Nggak sesuai sunnah. Nah lu, kebanyakan orang begitu kan, kayak dia doang yang paling nyunah gitu ya. Jadi hebatnya agama ini, minum sambil berdiri dicontohkan oleh Rasulullah. Contohkan apa enggak? Contohkan berarti minum sambil diri juga menurut sesuai sunnah. Iya, minumnya sambil duduk sesuai sunnah juga. Iya. Yang penting, nah nanti caranya ada lagi. Yang penting berdiri sama duduk dua-duanya sama-sama sunnah. Jangan main salah-salahan lagi udah. Tuh lihat tuh pemimpin itu kalau tiap minum duduk, tahu pencitraan. Ya kan? Gitu. Tapi minum mau duduk mau berdiri boleh. Yang menarik ketika Zam-Zam, kenapa minumnya harus berdiri? Ketika diteliti, Zam-Zam itu mempunyai pH yang sangat tinggi. Kadar mineralnya pun sangat banyak.
Jadi ketika minum Zam-Zam, makanya ada dalam hadis, minumlah Zam-Zam sampai merasa kenyang. Karena emang Zam-Zam itu mengandung mineralnya kompleks. Makanya ketika minum Zam-Zam 2-3 gelas bawaannya kenyang. Berbeda dengan air biasa yang dimana mungkin ada unsur tidak baiknya, makanya lebih dahulukan ketika minum air selain Zam-Zam duduk biar airnya tersaring. Pernah baca gak artikel itu? Bahwa Zam-Zam itu biar langsung turun ke perut, langsung turun ke lambung, biar kita ngerasa langsung kenyang. Itu hebatnya Zam-Zam. Lanjut lagi di hadis selanjutnya, dari Abdul Malik ibnul Maisarah An-Nazzal ibnul Shabrah qala utiya Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbati fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadahu madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu summa shariba wa huwa qa'imun summa hadza wudu summa qala hadza wudu liman lam yuhdits hakadha ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Hadis dari sahabat Nazzal ibnu Bashrah ketika Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan air ke kuz ini dalam artian tempat air ataupun seember ataupun tempat penampungan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rahbah ataupun di luar, di sahah. Bisa jadi kejadian ini ada di luar rumah, ya kan? Dan juga ataupun rohbah itu di dalam bahasa yang lain wasatul masjidul Kufah. Jadi salah satu khas bentuk bangunan masjid di Kufah itu, di Baghdad, itu tengahnya bolong. Pernah lihat ya masjid yang tengahnya bolong? Kayak masjid apa ya? Kayak masjid Kubah Emas. Ya. Pernah ke Kubah Emas gak ini? Pernah nggak? Pernah enggak? Ini jawabannya meragukan ini. Kubah Emas di Depok itu baru masuk bolong, baru masjid lagi. Itu gaya-gaya masjid di Kufah ataupun di Irak, di Baghdad. Gaya bangunannya begitu. Tengahnya bolong. Di Masjid Al-Azhar tengahnya bolong. Di beberapa masjid banyak tengahnya bolong. Jadi bukan ngikutin kayak di Ka'bah, beda ceritanya. Nah, ketika Ali membelikan minuman di sebuah tempat, dan kemudian Nabi Muhammad fa'akhadha minhu kaffan, kemudian mengambil segini nih, ya kan? Faghassala yadayhi, terus nyuci tangannya. Terus madmado, kumur-kumur, wastan syaqo, diusap pakai tangan, wa masaha wajhahu, dan mengusap mukanya, wa dhira'aihi, dan tangannya, wa ra'sahu, juga kepalanya, summa syariba, dan kemudian habis itu minum, wa huwa qaimun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Wa huwa qaimun summa qala, kemudian dijelaskan lagi, hadza wudu'un man lam yuhdits. Ini jenis wudu yang tujuannya untuk bukan membersihkan hadas. Berarti wudu yang kayak gini tujuannya wudu apaan ini? Kalau bukan membersihkan hadas ataupun bertoharoh, namanya wudu ngadem-ngademin. Ada juga di Rasulullah. Jadi kalau misalnya wudunya bentuknya kayak begitu, ini yang kurang berarti dari rukun wudu apa? Cuci tangan, kumur-kumur, usap rambut, usap tangan, usap kepala, terus minum. Apa yang kurang?
kaki. Nah, berarti ini hadis menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sedang berwudu yang tujuannya untuk ngadem-ngademin sambil diminum, udah diusap-usap tangan dibuat minum gitu. Nah ini, dan beliau dalam keadaan berdiri. Wa hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al, dan aku melihat beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut. Sama di sini Rasulullah minum air biasa dalam keadaan berdiri. Berarti Rasulullah SAW di hadis ini dari sahabatnya ingin menjelaskan bahwa minum sambil berdiri boleh. Gitu. Jadi bukan nanti besok gara-gara habis baca hadis ini di mana-mana berdiri aja loh, buah. Kalau kita bilang, kata guru kita, minum berdiri itu mungkin simple, tapi di dalam beberapa muruah ataupun tata krama dan adab kelihatannya kurang sedap. Gitu mungkin. Jadi silahkan ditimbang-timbang ketika ingin minum. Juga jangan memaksakan bahwa ketika minum itu harus selalu duduk. Dilanjut lagi dari hadis Anas ibn Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan iza syariba fayaqulu huwa amra'u wa arwa. Ya kan? Kata Nabi, dijelaskan dari hadis Anas ibn Malik bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum itu minumnya 3 kali nafas. Bagaimana minum 3 kali nafas? Nah, yang dijelaskan Anas ibn Malik, karena kenapa minum harus 3 kali nafas? Maksimum ya. Karena itu amro itu lebih sehat. Asugu wa ahdamu li'annahu la yuthqilu 'alal mi'dah. Ketika minumnya kita bagi 3 itu enggak buat lambung kita menjadi berat. Jadi lebih sehat. Yang kemudian arwa itu idhabul 'atash, lebih cepat menghilangkan haus ternyata. Ada orang yang bisa minum yang gitu tuh, air dituang tanpa ditutup mulutnya, blok gitu ya. Itu minumnya banyak tapi hausnya nggak hilang. Gitu. Tapi kalau minumnya ngikutin cara Rasulullah SAW, 1 arwa lebih sehat, yang kedua yang kedua adalah arwa itu lebih cepat menghilangkan haus. Jadi kalau misalnya ada air, minumnya 3 kali nafas. Kalau 3 kali nafas dalam artian begini, 3 kali nafas, kayak begitu bukan? Bukan. Jadi setiap minum dikasih 1 nafas. Sunnahnya ketika minum, sebelum minum lihat airnya. Nih, ini sunnah Nabi, diajarkan oleh guru-guru kami. Ketika sebelum minum lihat airnya, takut ada kodok. Benar, takut adalah laler. Betul gak? Kalau ada laler kan masuk hadis laler, betul gak? Kalau ada laler berarti diapain? Celupin. Nah, kalau bersih berarti bismillah. Maka mulai baca bismillah. Ketika misalnya minum, baca 1 kali bismillah, alhamdulillah. Ini baru 1 kali nafas. Yang kedua bismillah, alhamdulillah. Kedua kali. Yang ketiga kali bismillah, alhamdulillah. Kalau masih aus tunggu sebentar. Jangan langsung diimbat lagi. Kita kadang kan, bocah apalagi minum air botol itu, kalau bisa seliter masuk di perutnya. Buka kulkas, blok. Udah habis sebotol tapi nggak hilang hausnya.
Akhirnya berat di perut, hausnya tidak hilang. Jadi kalau kata guru kami, ketika masih haus, tunggu sebentar, baru minum lagi. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu, saya dapat hadis ini dari mana? Saya kaget. Jadi di Mesir itu, hampir di setiap pinggiran masjid itu ada namanya air minum untuk umum, dan itu es kayak dispenser, tapi dispensernya dari besi gitu karena taruhnya di luar pinggir masjid. Jadi kalau kita haus tinggal kasih botol aja. Pas saya lagi naruh botol ada tulisan hadis di situ. Hebat, saya bilang, ngajarin kita itu tata cara Rasulullah minum. Diminum 3 kali nafas. Setiap nafas dimulai dengan bismillah, disudahi alhamdulillah. Kedua bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah yang ketiga. Habis itu baru baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Diajarin itu di pinggir jalan. Jadi mau nggak mau ketika kita ngambil air di botol, oh iya ya, ingat. Jadi saya dapat itu bukan dari guru saya, tapi dari pinggiran jalan. Ketika kita lihat di buku hadis, Masya Allah. Jadi tata cara mengajar itu bukan hanya diberi tahu, tapi bisa dikasih dengan rambu-rambu ataupun tanda-tanda. Begitulah cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minumnya pelan-pelan, diliatin, dinikmatin, karena ini akan menjadi wasilah yang baik buat tubuh kita. Lanjut lagi dari hadis Abdullah ibnu Abbas, sama anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa marrataini. Di sini disebutkan 2 kali nafas. Boleh, berarti ini menandakan bahwa minum enggak harus selalu 3 kali. Jadi kalau ada pilihan 2, 3, berarti kalau 1 kali boleh dong Ustaz? Boleh. Ini tandanya bahwa Nabi Muhammad ingin mengajarkan makna wus'ah. Maknanya boleh diperluas, silahkan. Tapi maksimum saya ketemu hadis nggak ada yang Nabi Muhammad minum sampai 5 kali, nggak ada. Jadi minumnya maksimum 3 kali. Kalau mau dijeda, udah sampai 3 kali, masih haus mau minum lagi, tambah lagi 3 kali. Kayak begitu. Terus-terusnya sampai hilang haus dan dahaga kita. Jadi jangan langsung minum begitulah. Lanjut lagi dari hadis Abdurrahman ibni Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah. Ini dari neneknya Abdurrahman ibnu Abi Amrah. Nama neneknya Kabsyah. Nama panjang itu Kabsyah binti Sabit ibnil Munzir al-Ansari, ataupun disebut juga Kabsyatu bintil Ka'b ibnil Malik al-Ansari. Jadi beliau dari kaum Ansar. Dakhala alayya Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasyariba min qirbatin mu'allaqah qa'iman. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ataupun bertamu ke rumah saya. Kata Kabsyah binti Abi Ka'ab ataupun Kabsyah binti Ka'ab. Dan kemudian beliau meminum dari kirbah. Ada yang pernah dengar kata kirbah? Kirbah itu sejenis tempat minum yang dibuat dari kulit hewan. Kebayang? Kulit hewan itu kalau kayak film-film India dulu kita kecil tuh, kalau minum kan diselempangin bentuknya gitu lembek, entet mot gitu. Ya, itu namanya kirbah. Tempat minum yang terbuat dari kulit hewan. Ya. Proses tata caranya pasti sudah didibak dulu ataupun dimandikan unsur hayawinya sehingga aman untuk dijadikan berkali-kali. Dan beliau minum kirbah yang digantung di dindingnya Kabsyah binti Ka'ab sambil berdiri. Ini yang menarik nih.
Faqumtu ila fiha faqata'tu. Kata Kabsyah binti Ka'ab, setelah Nabi Muhammad selesai minum dari bekas diminumnya sama Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ngeliat hadis kayak gini, ada yang aneh gak? Ngapain dia ngambil bekas Rasulullah SAW? Ya, saya tanya ngapain? Ya karena kecintaan itu beda kadar-kadarnya. Ngomongin masalah cinta, kita sama bini nih dikasih surat doang. Kalau serius jemput aku di rumahku. Jaelah. Yang belum ngerasain ntar cobain. Itu insya Allah sampai 40 tahun tuh surat disimpan. Perkara surat. Sekarang kita masih nggak tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Ngelihat perkara yang begitu aneh, ya kan? Dan ini hadis yang berkaitan dengan ngambil keberkahan Nabi ini banyak. Dari rambutnya, dari bekas hijamahnya, pernah dengar semua kan? Rambutnya disimpan, bekas hijamahnya disimpan. Ini yang menarik lagi, saya kutip ketika lagi ngaji, guru kami bercerita di dalam Sahih Muslim diceritakan Sayyidatul Asma, namanya Sayyidatul Asma, saudaranya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kan baju-bajunya dibagiin tuh sama ke sahabat-sahabat yang mau ngambil. Nih Sayyidatul Asma ini dapat bajunya Rasulullah SAW. Setiap ada sakit tuh baju direndam, airnya dibuat mandi. Anaknya sakit, direndam, airnya dibuat minum. Terus kita mau ngomong apa? Bukti otentiknya ada. Kalau otak kita yang belum nyampe, berarti memang kita belum Allah sampaikan. Hati-hati ketika ada orang berbuat, kadang mohon maaf, Ustadz itu sampai begitu banget orang ketemu makam Rasulullah sampai nangis-nangis, nanti kagak syirik apa Allah kagak? Wah, saya bilang jauh banget mikirnya ke syirik-syirik. Saya bilang ini perkara cinta, Pak. Kita kalau disebut nama Rasulullah SAW belum bisa terhentak hati kita, itu kalau kata orang Syiah dipukul. Maka orang Syiah tuh kalau zikiran Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad diginiin tuh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tuh diginiin tuh. Tujuannya apa? Biar hati kita tuh hidup. Seberapa cinta kita sama Nabi Muhammad. Syiah, dengerin, Syiah, bukan ahlu sunnah, Syiah, dengerin. Makanya kalau dalam kata guru-guru kami, ketika ada amalan-amalan orang Syiah yang kadang masuk di akal, lakuin. Tapi tujuannya bukan mengikutin. Kalau di dalam istilah ahkam itu namanya tasyayyu. Jadi jangan ntar kalau misalnya kayak gini, ya Rasulullah gitu. Wah tuh orang Syiah tuh guru kita tuh, jangan begitu. Berarti kagak ngerti dia tuh. Gitu. Itu namanya orang sedang bertasyayyu. Orang bertasyayyu belum tentu orang Syiah, tapi mengikuti beberapa amalan-amalan yang baik dari orang Syiah. Gitu. Jadi ketika kita ngomong bahasa cintanya Rasulullah SAW, harusnya kita berbenah diri. Kita bini tes tinggal, bapak pergi ke barak 1 minggu, 1 bulan, telepon-teleponan sama bini sama anak. Bapak kapan dipulangin? Enggak tahu, kayaknya mah 2 minggu lagi apa sebulan lagi. Telepon bakal nangis ya? Saya tanya, bakal nangis ya? Minimal netes tuh air mata, ya kan? Itu tandanya kita apa? Cinta. Sama juga ketika orang nyeritain Rasulullah, kalau kita biasa, emang mohon maaf, mungkin Allah belum berkahi cinta di dalam diri kita kepada Rasulullah SAW. Berkaca kalau belum bisa.
rindunya seperti apa sama Rasulullah. Terus mau siapa lagi yang kita rinduin? Ya kan? Itu perkara cinta. Banyak lagi hadis yang lain yang aneh-aneh. Belum lagi tentang darah hijamahnya Rasulullah SAW. Saya lupa nama sahabatnya. Disuruh buang, cari tempat apa? Kosong. Tahu darah hijamah? Tahu? Rasulullah habis hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darahnya kata Rasulullah buang di mana orang nggak ada yang tahu. Tuh sama sahabat darahnya diapain? Diminum. Rasulullah tahu pas balik tadi darah dibuang kemana? Diem. Tadi darah dibuang kemana kata Rasulullah? Mohon maaf ya Rasulullah, saya minum. Perbuatan ente salah kata Rasulullah. Ini lihat hebatnya Rasulullah kita. Tetapi perbuatan ente selama masih ada darah saya mengalir di badan ente, nggak akan ada neraka secuil apapun yang akan menyentuh darah tubuh ente. Segitunya ya. Jadi perkara-perkara yang begini nih, itu kadang nggak bisa dipakai nalar. Karena para sahabat hidup langsung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung karomahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngelihat langsung perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Terus masih nggak bisa cinta, berarti ada yang salah. Karena mereka melihat, mendengar langsung. Kita mungkin 1400 tahun, siapa yang tahu? Cuman mudah-mudahan dengan kita membaca hadis, membaca sirah, membaca apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah, kita mau mengakui bahwa kita itu cinta sama Rasulullah. Minimal itu. Dilanjutkan lagi dari hadis At-Sumamah ibn Abdullah qala kana Anas ibn Malik yatanaffasu fil ina'is salasah wa raqma Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'is salasah. Ini cerita menceritakan dari tabi'in kepada sahabat yang bernama Sumamah ibn Abdullah yang melihat Anas ibn Malik minumnya kayak begitu. Sama juga guru-guru kita ketika mencontohkan, membacakan hadis ini dicontohin kayak begitu. Sama juga pada hari ini, mudah-mudahan kalau bahasanya yang dicontohkan itu adalah hadis tasalsuliyah, yang ada dicontohkan dari Nabi. Kami diajarkan sama guru kami begini caranya, kami ajarkan kepada murid-murid kami begini juga caranya. Gitu. Nanti kalau ibu bapak ngajarin ke istri, ke anak, ke cucu begini caranya. Gitu. Karena itu termasuk dari hadis tasalsuliyah. Dan lanjut lagi dari hadis Anas ibn Malik, Zaid ibnati Anas ibn Malik, dari Zaid, dari anaknya ataupun cucunya Anas ibn Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummu Sulaim wa kirbatul mu'allaqah fasyariba fi kirbatihi wa huwa qa'im faqamat ummu Sulaim ila ra'si kirbah faqata'tuha. Ini sama kayak hadisnya tadi dari Kabsyah. Kabsyah ini beberapa ulama berpendapat nama kunyahnya adalah Ummu Sulaim. Tahu ya di Arab namanya ada 3 ya. Ada nama, ada laqab, ada kunyah. Nama itu Abdurrahman. Laqab itu misalnya Al-Jakartawi, orang Jakarta. Kalau kunyah itu pakai abu-abu, kalau enggak ummu-ummu. Abu Adam ataupun istri saya berarti dipanggilnya Ummu Adam, itu nama kunyah. Ya, yang pakai di depannya abun ataupun ummun, menyebutkan nama anak-anaknya. Lanjut lagi di hadis selanjutnya dari
Sa'id ibn Abi Waqqas an abihi, dari bapaknya Sa'id ibn Abdul Waqqas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashribu qa'iman. Qala Abu Isa qala ba'duhum Ubaid ibn Nabil, bahwa masih menceritakan hadis tentang minum berdiri itu agak banyak dari beberapa kali tadi, karena ini ingin membantah bahwa hadis la tashrobanna ahadukum itu kalau dijelaskan secara bahasa, lamnya la an-nahiyah, la pelarangan, pakai nun banna, janganlah, itu kalau diterjemahin secara bahasa Arab. La tashrobanna itu namanya nun, di situ namanya nunit taukid. Kalau misalnya la tashroban itu namanya nuni taukid at-takhfif yang ringan. Tapi la tashrobanna itu namanya nuni taukid litaskil, ataupun nun taukidnya untuk memberatkan. Kadang orang kalau cuma membaca hadis ataupun Al-Quran hanya berdasarkan satu mata keilmuan, yang dimana di sini pakai bahasa Arab, berarti perintah dari Nabi Muhammad SAW artinya kan begini: jangan sekali-kali dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita hanya melihat agama ini dari satu kaca keilmuan. Tapi kalau kita lihat dari takhrij hadisnya, dari beberapa hadis yang mungkin kita pikir itu bertentangan, yang tadi yang bercerita tentang qaim dari 1, 2, 3. Ada 9 hadis, itu hampir 8-nya bercerita tentang Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri. Di sini sang penulis kitab Imam At-Tirmizi, lihat pintarnya Imam At-Tirmizi, ingin memberitahu bahwa la tashrobanna ahadukum qa'iman bukan termasuk tahrim, pelarangan tahrimiyah, bukan pelarangan yang menyebabkan dosa. Loh kok begitu, Ustaz? Ya begitu adanya agama kita. Jadi nggak semerta-merta orang yang cuman jago banget bahasa Arab bisa ngerti. Orang yang hanya mempelajari hadis juga bisa ngerti. Makanya dari beberapa syarat untuk bisa menjadi pioner-pioner di agama kita, salah satunya menguasai bahasa Arab, paham ilmu hadis, paham ilmu tafsir, paham ilmu bahasa, paham ilmu sorof, banyak. Biar dia itu nggak asal-asalan menerjemahkan bahasa Arab. Kalau kita bahasanya cuman terjemahannya doang, wah ini mah agama kagak bener ini. Ntar yang ada begitu. Satu dibilang la tashrobanna, nggak boleh sekali-kali diantara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi di sini ada 98 hadis isinya Nabi minum dalam keadaan berdiri. Akhirnya salah memahami. Nah, itu makanya pentingnya kita duduk mujalasah, belajar ngaji bareng-bareng, biar tahu bedanya antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain. Dan gak semuanya dengan kalimat ini maknanya begini, gak semuanya dengan kalimat ini maksudnya juga seperti ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Berapa menit lagi kita? 3 menit lagi. Ini ada yang menarik sebenarnya nih. Saya mau bacain cepat. Berkaitan tentang babu maja'a fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan wewangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Anas ibn Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Nabi Muhammad itu mempunyai syukkah, itu tempat untuk menyimpan minyak wangi dan sering dipakai untuk memakai wewangian. Ada beberapa pujian-pujian dari syair-syair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna inda tibbi yuzkaru Ahmadu fahal ataikum min sanadin fihi yuzkaru.
Faqultu lahum matibu ila ahmadu wa syai'u bi syai'in yuzkaru. Asik banget. Bahwa dari beberapa wewangian yang paling khas yang kita cium itu, ketika mencium aroma Nabi Muhammad SAW dengan wewangiannya, akan langsung tahu kalau itu wangiannya Nabi Muhammad. Kita tahu ini wangi bunga mawar. Ini wangi bunga melati. Tapi ketika Nabi Muhammad wanginya kecium ke hidung kita langsung tahu ini wanginya Nabi Muhammad ya. Dan sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu mempunyai khas dan bentuk tertentu ketika kita lihat. Bukan hanya dari wanginya, dari tutur katanya, dari bentuk tubuhnya yang udah kita bahas di bab-bab awal, itu sangat mempunyai kekhususan yang hanya bisa kita ingat-ingat kalau itu hanya ada dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanginya wangi apa? Ini belum disebutin di sini, ya kan? Nih, yang kedua hadis boleh ditambahkan 1-2 hadis lagi. Wa qala Anas inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu tib, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak ketika ditawari wewangian. Di hadis selanjutnya ada 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika diberi kepada kita. Yang pertama al-wasaid ad-duhnu wal laban. Kalau ada diberi wasaid bantal sama orang, nggak boleh ditolak. Kalau ada diberi wewangian sama orang, nggak boleh ditolak. Kalau ada diberikan susu, nggak boleh ditolak. Kenapa? Karena penolakannya tidak, dengan menerimanya tidak ada sesuatu yang buruk yang kita dapatkan dari pemberian orang tersebut. Kalau kita tidur pakai bantal terus jadi gila gitu, ada gak? Nggak ada. Terus kalau kita dikasih minyak wangi jadi bau, ada gak? Pak, minyak wangi Pak Ridwan. Enggak Ustaz, bau? Enggak ada, namanya wangi. Kalau ada minyak bau. Begitu juga susu, kalau dikasih susu sama orang enggak boleh ditolak karena manfaatnya sangat banyak. Ada 3 hal yang enggak boleh ditolak, diajarkan sama Nabi kita: bantal, minyak wangi, sama susu. Ya kan? Terakhir 1 hadis ini karena saya penting, mumpung lagi pas pembahasannya. Dari Abi Hurairah, atibur rijalu ma zahara rihahu wa khufi launahu wa tibun nisa'u ma zahara launuhu wa khufi rihahu. Ini berkaitan sangat dengan adab. Wewangian laki-laki itu yang timbul harus wanginya, bukan warnanya. Perempuan yang harus timbul warnanya, bukan wewangiannya. Bisa dipahami ya? Kalau berkaitan dengan minyak wangi, yang boleh keluar wewangiannya itu laki-laki. Tapi warna bunga yang warna-warni jangan sampai ada di laki-laki. Pakaian belang-belang. Wah, ini kayak bunga di kebun apa? Wah, Ustadz bagus banget pakaiannya, kayak di kebun bunga, merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu gak cocok sama laki-laki. Tapi kalau perempuan, yang harus timbul warnanya. Makanya perempuan kalau pakai bunga-bunga, cakep gak? Cakep gak saya tanya? Cakep. Tapi gak boleh timbul wewangiannya. Dibalik. Ya, jangan kebalik. Laki-laki demok bau, pakaiannya bunga-bunga. Kita rasanya mau muntah kali. Waduh, ini bertolak belakang ini. Tapi kalau laki bajunya adem aja, senada, hitam-hitam, putih-putih, krem apa segala macam. Tetapi wangiannya harus keluar. Berbeda dengan perempuan yang wangiannya nggak boleh keluar, yang harus keluar
warnanya. Makanya kalau ntar pakai baju kembang-kembang, dahulukan buat ibu. Nah, ini penutup hadis kita pada pembahasan at-ta'attur. Mudah-mudahan dapat mengingatkan kita kembali dari beberapa ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa dicoba di rumah terkait dengan apapun yang disampaikan dari Rasulullah SAW, termasuk doa minum susu. Saya pertemuan selanjutnya lagi kayak kita udah penutupan. Jadi saya mau lihat, ntar saya mau checklist. Berarti dari bulan Sya'ban sampai Ramadan berapa kali yang minum susunya pakai doa. Nah, kita cek. Itu tandanya dia minum susunya bagus. Tapi kalau kurang nyusu, berarti kita praktek sama-sama minum susu. Oke? Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Sumatlubul minkum wal afwa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.